Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen media massa cetak, yang lebih spesifik membahas tentang manajemen redaksi dan perencanaan peliputan oleh Irma Mutmainnah. Baik, saya akan membahas sedikit tentang media cetak sebelum masuk pada materi intinya. Menurut Tamburaka, pada tahun 2013, media cetak merupakan media massa yang menggunakan media cetak seperti kertas koran yang di dalamnya ada tulisan yang berupa kata-kata dan kalimat. Tetapi tulisan itu bukanlah tulisan biasa layaknya surat menyurat, melainkan tulisan yang disebut news atau berita, yang teknik penulisannya mengikuti kaidah jurnalistik. Karakteristik media cetak ada 4. Yang pertama, tergolong praktis, cepat, dengan harga terjangkau. Yang kedua, daya jangkau dan edar surat kabar dapat sampai pelosok. Yang ketiga, peranan jenis huruf, ukuran, aspek layout turut menentukan keberhasilan iklan. Dan yang terakhir, dapat bertahan, tidak satu kali lalu habis. Macam-macam media cetak. Jadi, ada beberapa macam media cetak yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya hanya memberikan 4 macam media cetak yang sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, ada koran atau surat kabar. Surat kabar biasanya berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Yang kedua, ada majalah. Majalah memang banyak disukai banyak orang karena majalah biasanya memberikan topik-topik terhangat. Yang ketiga, ada brosur. Tujuan brosur pada umumnya adalah untuk sarana beriklan. Dan yang terakhir, ada poster yang tujuannya sebagai sarana pengumuman, ajakan, dan promosi. Kelebihan media cetak. Ada 4 kelebihan yang saya paparkan di presentasi saya kali ini. Yang pertama, dapat dibaca berkali-kali jika disimpan. Yang kedua, membuat seseorang berpikir secara lebih spesifik mengenai isi tulisan. Yang ketiga, dapat dikoleksi dan harganya cukup terjangkau. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan hal yang bersifat kompleks dengan lebih baik. Kekurangan media cetak. Jika ada kelebihan, berarti ada kekurangan dari media cetak itu sendiri. Di sini ada juga 4 poin yang saya berikan terkait kekurangan media cetak. Yang pertama, lambat dalam memberikan informasi. Yang kedua, tidak dapat menyebarkan informasi secara langsung. Dan yang ketiga, hanya dapat menampilkan tulisan atau gambar dan efek visual hanya berupa gambar. Dan yang terakhir, biaya produksi cukup mahal. Masuk pada materi inti, yaitu manajemen redaksi. Menurut Stefanus Akim, manajemen redaksi adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang dengan tujuan membantu mencapai tujuan organisasi atau pers, individual, dan masyarakat. Fungsi manajemen redaksi. Ada 8 fungsi manajemen redaksi dalam sebuah media massa. Terutama yang sedang saya bahas adalah media massa cetak. Yang pertama, ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan sendiri merupakan semua kegiatan yang dimulai dari pembahasan ide atau gagasan awal sampai dengan pelaksanaan proses pencarian berita. Proses perencanaan dan penetapan pun mencakup langkah-langkah. Yang pertama, menetapkan peran dan misi, menentukan wilayah sasaran, mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas dari setiap pekerjaan yang dilakukan, memilih dan menentukan sasaran yang ingin dicapai, mempersiapkan rencana tindakan, membangun pengawasan, melakukan komunikasi, dan yang terakhir adalah melakukan pelaksanaan.
Fungsi yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Pada umumnya, media penyiaran komersil memiliki departemen seperti Departemen Pemasaran, Departemen Program, Departemen Berita, Departemen Teknik, dan Departemen Bisnis. Yang ketiga ada fungsi pengarahan. Jadi, fungsi pengarahan ini berupa pengarahan yang diberikan oleh seorang pemimpin agar para stafnya bersedia melaksanakan tugas dan memotivasi bawahan untuk terciptanya suasana pekerjaan yang lebih kondusif. Dan yang keempat ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini meliputi persiapan suatu standar kuantitas dan kualitas hasil kerja. Yang kelima ada fungsi pengembangan. Jadi, kegiatan yang terus-menerus dilakukan untuk mengembangkan dua elemen besar dalam media massa, yaitu isi berita dan staf redaksi itu sendiri. Idealnya, fungsi ini harus dijalankan oleh organisasi media agar bagaimana media itu dapat berkembang baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dan yang keenam ada fungsi kompensasi. Kompensasi sendiri merupakan seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut. Fungsi kompensasi. Jadi, kompensasi yang baik akan memberikan beberapa efek positif pada sebuah perusahaan, seperti mendapatkan karyawan yang berkualitas baik, memacu pekerja untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi gemilang, memikat pelamar kerja berkualitas dari lowongan kerja yang ada, mudah dalam pelaksanaan dalam administrasi maupun aspek hukumnya, dan memiliki keunggulan lebih dari pesaing atau kompetitor. Fungsi yang ketujuh ada fungsi integrasi. Integrasi sendiri memiliki dua pengertian, yaitu pengendalian terhadap konflik dalam suatu sistem sosial tertentu, dan yang kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Dan yang terakhir, ada fungsi pemeliharaan. Nah, fungsi pemeliharaan di sini yang dimaksudkan adalah pemeliharaan orang-orang yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut, seperti menentukan persyaratan personil yang akan dikerjakan, merekrut calon karyawan, menentukan job description, dan persyaratan teknis suatu pekerjaan lainnya. Perencanaan peliputan. Jadi, ada beberapa hal yang ada pada perencanaan peliputan. Yang pertama, liputan yang dijadwalkan dan tidak dijadwalkan. Liputan yang dijadwalkan seperti memperoleh undangan konferensi pers, peluncuran produk baru dari sebuah perusahaan, peliputan festival musik tertentu, atau undangan mengikuti lawatan presiden ke daerah tertentu. Dan liputan yang tidak dijadwalkan seperti terjadinya bencana alam, terjadinya kriminalitas, terjadinya aksi terorisme, dan sebagainya. Perencanaan peliputan yang kedua ada perencanaan peliputan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan liputan untuk seminggu atau sebulan ke depan termasuk perencanaan jangka pendek. Sedangkan perencanaan peliputan untuk setahun ke depan merupakan perencanaan jangka panjang. Yang ketiga ada perencanaan peliputan berdasarkan momen hari besar. Perencanaan peliputan dapat dilakukan dengan mengacu pada momen-momen tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya, liputan yang terkait dengan hari-hari besar dan hari libur nasional. 4 ada perencanaan peliputan berdasarkan isu yang berkembang. Jadi, ini maksudnya jika ada isu yang tren, penting dan mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak, maka staf redaksi harus sigap dalam mengarahkan peliputan. Yang kelima, ada perencanaan peliputan berdasarkan pertimbangan sirkulasi. Agar media cetak diapresiasi dan dikonsumsi di wilayah bersangkutan, media perlu mengangkat isu-isu atau pemberitaan yang terkait dengan kepentingan atau minat pembaca di wilayah bersangkutan. Dan yang terakhir ada perencanaan peliputan berdasarkan pertimbangan iklan atau marketing. Jadi, terdapat koordinasi atau sinergi yang semakin erat antara kedua bidang tersebut, yang sebelumnya seolah-olah jalan sendiri-sendiri dan enggan bersinggungan. Terima kasih.
Itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.